Teman cerita bukan cerita biasa. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Bersatu, bangkit dan tumbuh. Pada momentum peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, kami menghadirkan tokoh pemuda NTT inspiratif yang sejak lama mengikrarkan Sumpah Pemudanya untuk memerangi kebodohan dan membangun ketahanan nasional melalui gerakan literasi di bumi Nusa Tenggara Timur. Kakak Polikarpusdo. Ikuti ceritanya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, saya sudah bersama narasumber kita kali ini. Kami ngobrol sambil ngopi-ngopi santai. Apa kabar kakak? Kabar baik kakak. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Lagi sibuk apa sih sekarang teman-teman FTBM ya? Iya ya. Oh ya, kita sekarang lagi sibuk dengan Festival Literasi Perbatasan. Festival Literasi Literasi Perbatasan. Perbatasan. Itu seperti apa tuh? Oh, Festival Literasi Perbatasan itu kita ingin memperkuat literasi di daerah-daerah perbatasan. 4 kabupaten perbatasan. 4 kabupaten. Perbatasan. Pertama, Kabupaten Melaka, Melaka, Kabupaten oh iya. Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten Rotendao. berarti kabupaten-kabupaten yang beranda terdepan Beranda terdepan Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, sebenarnya kedatangan kita ini mau membahas kebetulan hari ini hari peringatan Hari Sumpah Pemuda ya. Dan kita mau sandingkan antara semangat Sumpah Pemuda dengan bagaimana gerakan literasi yang seperti yang teman-teman lakukan. Nah, tapi kita lebih mengerucut soal kondisi faktual di NTT ya. Tentang NTT ini selalu disandingkan dengan banyak sekali predikat, buta aksara, lalu SDM yang ya boleh dikatakan masih terbelakang. Bagaimana sih pendapatnya ya? Pandangan memang, kakak ya? Memang realita ya. Realita yang terjadi di kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi singgung soal IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Memang kita masih posisi yang terendah ya. Untuk 34 provinsi, kita urutan ketiga dari belakang ya. IPM kita 66,11 ya. Persen itu bagi kita ya masih sangat jauh. Berarti ya. jauh sekali dengan DKI Jakarta, Kalimantan Timur. 80 sekian ya. Ya DKI, Jogja, Kalimantan Timur ya kan. IPM yang terbaik Indonesia ya. Nah, itu memang kondisi ya. Tetapi kita tidak bisa terus berbicara soal kondisinya. Kita harus mencari solusinya. Optimisme. Kalau omong-omong tentang kondisi faktual di NTT, tingkat buta aksaranya yang masih tinggi, kemudian sumber daya manusianya ya yang masih tergolong terbelakang itu. Kira-kira apa sih kesalahan? Mungkin ada sesuatu yang salah dengan pembangunan sumber daya manusia kita. Ya, memang kalau kita lihat pembangunan Indonesia ini kan sebenarnya harus sesungguhnya seutuhnya dan seluruhnya ya. Kita harus melihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi minta maaf saya kembali ke belakang ya, bagaimana sih proses pembangunan dari Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi ya, sampai saat ini memang belum ada pemerataan pembangunan sesungguhnya pada masa-masa itu ya. Itu yang membuat sedikit terlambat ya. Ada jurang itu ya. Kesenjangan antara Jawa dan wilayah timur ya, khususnya di NTT ya. Jadi ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum maksimal ya. Bukan saya menyalahkan pemerintahan sebelumnya ya, tetapi memang kondisinya seperti itu. Jadi belum melihat Indonesia secara keseluruhan, bagaimana NTT, bagaimana Papua ya. Tapi puji Tuhan bahwa beberapa periode terakhir ya, masa ke Presiden SBY, terus lanjut ke Presiden Jokowi itu memberikan fokus perhatian dalam percepatan pembangunan di kawasan timur, khususnya daerah-daerah 3T ya, kita bicara daerah 3T. Nah ini adalah fokus pembangunan bagi saya, itu langkah strategis. Membangun Indonesia dari pinggiran ya. Gitu. Berarti salah satu faktor itu kesenjangan pembangunan itu, keadilan pembangunan itu. Lalu mungkin ada faktor lain. Ya
yang berikut adalah karena itu maka kecepatan pembangunan kita di semua sektor ya, misalnya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi ya akan lamban kan, lamban. Nah ini ya kita semua harus berpikir itu. Bagaimana? Seperti kita berada dalam lingkaran setan. Kalau kita ngomong tentang pendidikan, pendidikan pasti ngomong tentang kemiskinan. Kalau Iya. ngomong tentang kemiskinan, pasti ngomong tentang sekolah Iya. atau infrastruktur, dan Iya. itu kita lingkar dalam Ya, itu lingkaran ekosistem setan. yang tidak bisa Ekosistemnya terpisahkan ya, yang pembangunan ini. Karena IPM, bicara IPM itu indeks pembangunan manusia itu Kakak Dede, itu yang pertama yang kita mau ukur ini kan soal kesehatan, ya kan, indikatornya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ya kan, 3 itu. Terus substansinya adalah apa? Substansinya adalah lama harapan hidup mereka. Berapa lama rata-rata harapan hidup, ya kan? Terus yang kedua, pengetahuan mereka. Yang salah satu melek aksara tadi. Kita udah singgung soal melek aksara. Bagaimana masyarakat kita sudah melek aksara? Keluar dari buta aksara itu tadi. Iya. Terus yang ketiga adalah pendapatan per kapita kita, ya kan? Atau kualitas hidup. Ya Betul. kan? Jadi bagaimana kualitas hidup masyarakat kita? Nah, ini 3. Jadi harapan hidupnya atau lama hidupnya, ya kan, terus indeks pengetahuannya, terus kualitas hidupnya. Nah ini yang harus kita, maka NTT masih posisi yang tadi 66,11% IPM kita. Itu dari dipengaruhi oleh Faktor faktor-faktor itu. Apalagi kita bicara buta aksara, kita masih pada zona merah buta aksara tertinggi. NTT masih pada posisi 4,24% buta aksara, ya kan, kita masih urutan yang ketiga juga ya, dari Papua, Papua, terus Sulawesi, ya kan, Kalimantan Barat, NTB, kita Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita posisi urutan ketiga buta aksara tertinggi. Ya Wah, kan, berarti gitu. besar, masih besar. Nah, maka ya saat ini tadi singgung lagi ngapain ini sekarang? Kita lagi festival literasi perbatasan. Ingin memperkuat, langsung dijawab langsung, oleh ya. FTBM ini. FTBM respon itu untuk bagaimana memperkuat literasi di daerah-daerah perbatasan NKRI. Karena daerah perbatasan itu garda terdepan. Negara lain akan melihat Indonesia itu Beranda NKRI. Jadi kalau melihat masyarakat atau generasi Malaka, itu cerminan Indonesia. Betul. Cerminan Indonesia. Kalau lihat masyarakat Iya. Belu, itu cerminan Indonesia. itu, melihat inilah Indonesia gitu. Orang Timur Leste melihat, oh orang Indonesia di sana. Apakah mukanya pemuda Indonesia itu mukanya cerah, sehat, semangat, energik, ya kan? Itu. Jadi itu yang harus kita serius lakukan. Nah, Kakak, bicara tentang fakta NTT hari ini, tentunya itu kita bicara tentang generasi mudanya dan masa depan NTT nanti. Kira-kira pandangan ini, Iya. bagaimana dengan gerakan kepemudaan? Jadi pemuda ini sudah punya kerinduan, ya, mereka punya kerinduan yang sama, ingin sebuah langkah maju, ya. Mereka ingin ada sebuah progres, ada sebuah perubahan, khususnya kita di NTT. Bukti apa? Bukti para pemuda ingin ada perubahan, itu keterlibatan mereka dalam pembangunan. Khususnya kita di literasi itu, para pegiat literasi itu orang-orang muda. Orang-orang muda semua. Kaum milenial yang ingin mengabdikan diri, menceburkan diri di jalan literasi untuk bersama-sama untuk mengkerahkannya, membangun TBM, taman bacaan masyarakat, terus ada bangun komunitas-komunitas literasi, ya kan? Itu semua itu hampir sebagian besarnya anak muda. Wah, anak muda semua. 99% anak muda. Ya, Luar biasa. 99% anak muda. Nah, dari fakta itu bahwa banyak anak muda yang terlibat dalam literasi, membangun taman baca dan sebagainya. Pandangan Kakak ini sebagai pegiat literasi, apa ada harapan bahwa anak muda yang kondisi realnya seperti ini akan mengejar ketertinggalan, lalu membangun daya saing ke depan untuk konteks NTT? Iya, saya yakin sekali dan kita teman-teman optimis bahwa kita akan mengejar itu ketertinggalan. Kita akan mengejar itu, dan NTT hari ini jauh lebih berbeda. Lebih berbeda ya. Karena Karena keterlibatan sudah dengan keterlibatan kaum muda. Dan ya saya lihat anak-anak NTT ya sekarang ini punya komitmen, punya kerinduan, punya mimpi untuk sebuah perubahan besar ya. Dengan mereka punya keterlibatan dalam aksi-aksi sosial, kerja-kerja literasi, kerja-kerja untuk bagaimana mendorong SDM, ya kan.
Terus juga mereka juga kalau kemarin ya barangkali kaum muda lebih pada konsumerisasi ya, konsumen pengguna. Tapi sekarang mereka terlibat dalam usaha-usaha produktif ya kan, dalam pengembangan ekonomi, terus peningkatan literasi finansial. Mereka terlibat gitu. Jadi sudah ada kesadaran bersama kaum muda ingin ada perubahan. Betul. Ya luar biasa ini, kalau berarti sebagai anak muda saya punya optimisme yang sama bahwa masa depan kita pasti cerah di NTT. Iya, Nah, pasti kalau kita punya komitmen. Kakak ini kan pegiat literasi. Iya ya. Saya kepingin tahu dan mungkin teman-teman di rumah bisa sedikit tahu tentang geliat, bagaimana geliat literasi, gerakan literasi di NTT. Coba beri gambaran. Oh ya baik, terima kasih ya. Bahwa kerja-kerja yang pertama itu kerja-kerja literasi itu kerja-kerja kolaboratif ya. Kerja-kerja bersinergi, gotong royong. Maka saya selalu katakan kemana-mana itu selalu safari, ketika saya lakukan safari literasi mengelilingi NTT, saya selalu katakan apa namanya ya, mari kita bekerja ya, gotong royong, kerja bersama-sama, mari kita bergerak bersama. Maka selalu katakan literasi itu sebagai gerakan bersama. Dari konsep itu di sini kita melibatkan semua stakeholder ya, termasuk kaum milenial, orang-orang muda NTT untuk terlibat bukan saja sebagai objek tetapi sebagai subjek daripada pembangunan ini, khususnya di bidang sumber daya manusia atau literasi. Nah, untuk hari ini gerakan literasi kita cukup masif ya, cukup masif. Berbagai program terobosan yang kita lakukan, termasuk ada program Kema Literasi, pembangunan TBM, pojok-pojok baca di setiap dusun desa ya, ada kampung literasi ya kan. Ada kemarin pencanangan gerakan Indonesia Membaca, kita terus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan Indonesia Membaca ya kan, kampung literasi ya kan. Terus ada festival literasi ya. Jadi ruang-ruang itu terus kita buka. Ya, TBM itu sebagai apa ya? Pusat informasi ya, learning center bagi masyarakat. Kita ingin menjadikan dia tuh sebagai learning center, pusat belajar masyarakat. Masyarakat datang dan belajar di situ. Yang kedua, TBM itu sebagai tempat orang untuk rekreasi. Dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi dia dan bagi komunitasnya, begitu. Jadi ruang-ruang itu kita terus lakukan. Dan kita terus buka untuk apa? Memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengeksplor ya. Ya, mereka mengeksplor tentang potensi-potensi dirinya. Saya kira kalau ruang itu kita buka dan ketika kami dari Forum Taman Bacaan Masyarakat membuka itu seluas-luasnya dengan pelibatan semua komunitas ya, bukan hanya FTBM saja. Semua komunitas ya, komunitas literasi, komunitas sosial, yayasan, lembaga-lembaga mitra itu secara masif dia bergerak dan berdampak luas bagi masyarakat. Sehingga harapan kita generasi literat ya. Ya, generasi pastinya. literat, masyarakat literat itu bisa kita gapai. Karena masyarakat literat itu memiliki 3 aspek penting. Kita ingin membangun karakter bangsa ini, maka kualitas karakter itu harus terbangun. Kecakapan literasi dari 6 literasi dasar itu yang kita bangun. 6 literasi dasar itu literasi membaca, menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, ya kan? Terus literasi budaya dan kewargaan. Ini yang kita harus perkuat, kita bangun. Dan ini jika dimiliki oleh kaum muda, itu sebuah kekuatan energi bagi generasi kita. Terus berikutnya kompetensi. Dengan kecakapan literasi itu membangun kepribadian kaum muda yang memiliki kompetensi. Ya, kompetensi itu ada 4C itu. Ya kan? Kaum muda yang kritis, ya kan? Kita berharap kaum muda yang melihat sesuatu dengan pandangan-pandangan yang berbeda, ya kan? Kritis terhadap sesuatu. Yang kedua adalah generasi muda yang kreatif, ya. Generasi muda kreatif itu akan berdampak inovasi-inovasi dalam melakukan sesuatu. Selalu ada sesuatu yang baru yang dia lakukan. Ada sebuah cara berpikir out of the box ya. Berpikir di luar dari orang lain cara berpikir. Sehingga dia selalu melakukan sesuatu yang selalu berbeda dengan orang lain. Terus yang ketiga adalah punya kemampuan. Kaum muda itu harus punya kemampuan membangun kerjasama, kolaborasi. Ya kan? Dunia sekarang kan tidak lagi kita berpikir antara persaingan antara kompetitor ya, kita kompetitor. Saya mau bersaing dengan si A, si B. Tapi bagaimana kekuatan A, B, dan C ini kita kolaborasi untuk melahirkan karya-karya baru untuk sebuah perubahan, untuk pembangunan bangsa, untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur. Jadi itu. Terus yang berikut adalah generasi muda yang memiliki kompetensi komunikasi yang baik, kompetitif, komunikatif ya. Ya, komunikatif itu.
kecakapan komunikatif ya, komunikatif, kolaboratif, kritis, kreatif. Itu kepribadian itu yang memiliki kompetensi. Saya yakin 3 komponen tadi ya, kecakapan literasi, kualitas karakter, dan kompetensi yang dimiliki oleh kaum muda itu adalah kekuatan. Itu Termasuk untuk memerangi hoax. termasuk untuk memerangi hoax. Apabila anak mudanya terliterat, maka dengan sendirinya hoax. Oh, dengan pasti akan- sendirinya. Yang tadi saya omong itu, sendirinya karakternya terbentuk, kayak membentuk karakter, kepribadiannya. Karakter itu kan soal nasionalismenya, ya kan? Iya. Soal religius, Iya. ya. Generasi yang religius, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nasionalis, jiwa nasionalismenya tinggi, kecintaannya terhadap nusa dan bangsa ini. 4 pilar kebangsa ini menjadi kekuatan. Terus yang berikut adalah gotong royong, ya. Generasi yang punya jiwa semangat gotong royong yang tinggi. Generasi yang berkarakter itu generasi yang mandiri, ya kan? Generasi yang pemuda itu harus pejuang, bukan penikmat. Ya, jangan ujung-ujung menunggu ya harap gampang, ya kan? Ya. Pemuda tidak boleh harap gampang. Pemuda itu pejuang, dia tuh petarung, ya kan gitu. Dia tangguh, dia kuat, mandiri dia, kan gitu. Terus berikut integritas. Pemuda yang memiliki integritas, ya kan? Yang dia katakan, yang dia lakukan itu sama. Ya itu harapan kita. Itulah generasi yang berkarakter, ya kan? Generasi yang berkarakter ini, Kakak Dede. Jadi kalau 3 itu dimiliki oleh generasi kita, saya yakin sekali. Nah, Kita, kakak ini kan sebagai pegiat literasi. iya. Di momentum Sumpah Pemuda yang ini kita peringati sudah 93 tahun Iya, iya. Sumpah Pemuda Iya, ya. iya. Apa harapan, mimpi dari para pegiat literasi kepada para pemuda yang ada di NTT, juga Indonesia pada umumnya? Ya, harapan saya lah pemuda itu tadi saya sudah bilang pejuang. Pemuda itu harus bergerak ya. Pemuda itu harus berkarya. Jadi dalam situasi apapun, dalam keterbatasan apapun, kalau kita merujuki para pemuda-pemuda kita terdahulu, para pejuang-pejuang kita, Ya. mereka punya komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Bukti apa adalah mereka sampai berjanji, bersumpah, ya kan, demi tanah air Indonesia. Tentunya pasti pemuda yang berliterat. Pemuda yang berliterat. Saya membayangkan kalau Ya, seandainya pemuda yang pemuda berliterat. saat itu bukan pemuda yang literat, tentu sejarah kita bukan seperti ini. Tentu tidak. Iya, tentu tidak. Itulah komitmennya para pemuda dulu. Dan saya yakin komitmen para pemuda kita saat ini juga sama, ya kan? Iya. Ya, kita harus terus berinovasi. Pemuda itu harus punya visi misi, mimpi, ya kan? Harus mimpi, punya arah. Pemuda punya mimpi, apa yang goal yang harus digapai. Pemuda itu tidak terlibat dalam urusan-urusan hoax misalnya, ya kan? Pemuda itu tidak terjebak dalam perubahan-perubahan teknologi. Iya. Dia itu bukan korban teknologi. Betul. Pemuda itu harus menjadi pelaku perubahan. Selain agent of change ya istilahnya, Ya. sekarang agent of agen perubahan, dia sebagai agent of action, ya kan? Sebagai pelaku-pelaku perubahan. Jangan sampai dengan perubahan teknologi saat ini pemuda terjebak dalam perubahan itu. Dan itu kita tidak harapkan. Maka tadi literasi itu kekuatan. Literasi itu fondasi, literasi itu peradaban, literasi itu jantung kehidupan. Nah ini kalau orang bilang kalau orang sudah kuat punya peradaban, literasi yang kuat, tidak akan terjadi sesuatu, ya kan? Tidak akan terjadi. Tadi yang sudah saya gambarkan itu. Terima kasih atas cerita kita kali ini. Terima Iya, kasih banyak. terima kasih juga. Dan teman-teman di rumah, literasi terbukti sangat menentukan sejarah bangsa ini. Saya membayangkan pemuda saat itu tidak berliterat, tentu sejarah kita tidak seperti ini. Tugas kita bersama untuk memastikan bahwa literasi itu pula yang akan membimbing bangsa ini menyongsong masa depan yang lebih baik dan berdaya saing tentunya. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi. Teman cerita bukan cerita mitos.